Ya, salah satu kaidah yang dilatihkan di OMG adalah kaidah feeling good. Kaidah feeling good, kaidah rasa syukur yang setiap hari tambah enak, tambah nyaman, tambah baik, tambah sehat. Kenapa harus begini? Karena logikanya begini. Di dalam semua perjalanan kehidupan manusia, itu kalau kita mau lihat secara hitung-hitungan, sebenarnya makin lama kita makin membaik atau makin memburuk. Nah, contoh ilmu ya, misalnya ilmu. Dulu kan kita nggak bisa baca, kemudian jadi bisa baca. Makin baik atau makin buruk? Makin baik. Maka disyukuri. Dulu kita nggak bisa lihat, sekarang bisa ngelihat, ya kan? Makin baik atau makin buruk? Berarti makin baik. Ini dari sisi ilmu. Ilmu pengetahuan yang bersifat panca indera maupun yang bersifat akal, ya kan? Kalau dulu kita nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan, berarti makin baik atau makin buruk? Makin baik. Jadi ada banyak hal-hal yang sepanjang perjalanan manusia, sepanjang perjalanan usia kita masing-masing, itu sifatnya adalah makin baik, makin nambah ilmu, termasuk rezeki, ya kan? Ya dulu kan nggak bisa nyari duit, nah sekarang jadi bisa, kan begitu. Dulu kan nggak ada saldonya, nggak punya rekening juga, setelah bikin rekening kemudian bisa diisi. Jadi ada banyak hal-hal yang kemudian makin lama jadi makin baik, termasuk juga kesehatan, ya kan? Nah maka konsep di mana kita mensyukuri kemudian merasakan feeling good, makin baik terus menerus, makin enak terus menerus, makin yakin bahwa kesembuhan tiap hari itu terus menerus berproses dan berkembang kepada diri kita. Dan bagi yang sakit, semangat ini harus ditumbuhkan terus menerus. Jadi kaidah feeling good itu nyaris ada di semua latihan OMG. Ada semua. Jadi saat Anda latihan napas, feeling good, rasakan enak, makin enak, tambah enak, lalu syukuri, nikmati. Seakan-akan semua ini sudah terjadi. Kalau belum, Mas, pasti ada kebaikan yang akan terjadi pada saat itu. Jika misalnya dimaksud dengan kebaikan itu adalah kesembuhan 100%, ya bisa jadi Tuhan belum mentakdirkan Anda mendapatkan kesembuhan 100%. Bisa jadi begitu, ya kan? Tapi jangan berkecil hati, tetap kita bisa melihat bahwa pasti ada perbaikan pada setiap proses intervensi yang dilakukan dengan dasar-dasar ilmu. Wong kita ikut-ikutan olah napas saja oleh karena misalnya terpengaruh oleh influencer atau terpengaruh oleh testimoni dari orang aja mesti ada perubahan, ya kan? Apalagi jika Anda mempelajari ilmu olah napas ini dengan dasar pengetahuan yang sungguh-sungguh. Misalnya sengaja ikut kelasnya, sengaja ikut campnya. Waduh Mas, campnya mahal Mas, 2,5 juta. Ya nabung, kan begitu. Ya ketika saya cerita pengalaman pribadi, ketika dulu saya berusaha untuk mendapatkan pengetahuan ini, wah nggak kebayang itu. Saya udah hitung tuh harus beli alatnya, harus beli buku-bukunya, harus beli alat ukurnya, harus beli apanya segala macam. Belum lagi nanti uji cobanya, tesnya segala macam, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Ya kayak contoh. Misalnya untuk melakukan riset gelombang otak, untuk melakukan riset pengaruh olah napas terhadap gelombang otak, maka saya harus beli alat ukur gelombang otak. Ya dulu kemampuannya, uangnya dulu ya beberapa tahun lalu, kemampuan uangnya hanya mampu beli alat yang mereknya neurofeedback, itu cuman 1-2 channel aja. Ya kalau di dalam teori gelombang otak itu istilahnya channel, ya berapa banyak elektroda yang terpasang atau tertempel di kulit kepala, gampangnya begitu. Dulu saya hanya mampu beli 1-2 channel aja. Kemudian ada rezeki, saya nabung dikit-dikit, kemudian saya beli yang 4 channel. Ada peningkatan kan, berarti validitasnya pada data EEG-nya lebih bagus. Dan harganya ya 2-3 kali lipat dibandingkan yang 1-2 channel. Lalu kemudian saya nabung lagi, kemudian untuk membeli alat ukur gelombang otak yang 8 channel, yang 16 channel, yang 32 channel. Harganya jangan ditanya. Itu baru satu jenis alat ukur gelombang otak, belum yang berhubungan sama jantung. Berarti saya harus beli alat ukur yang berhubungan dengan HRV. Saya harus menguji coba ya, dalam arti saya harus gambling mencari. Kemudian kadang-kadang saya harus impor dari luar. Ada yang alat yang sifatnya hanya mampu mengukur tapi nggak ada jurnalnya, sampai saya beli yang ada jurnalnya seperti misalnya Polar. Kemudian saya beli juga yang FDA approve, yang sudah di approve, misalnya seperti merek-merek MoveSense,
dari Finlandia. Saya impor tuh, beli langsung dari Finlandia, harganya jutaan. Hanya untuk pengen tahu, oh kalau yang HRV yang medical grade, nah kalau Polar itu kan bukan medical grade. Kalau yang Finlandia MoveSense ini medical grade, saya punya, saya beli. Lalu kemudian apa lagi? Oh, saya cari juga alat-alat HRV yang dikembangkan oleh HeartMath Institute di luar sana. Harganya ya jutaan juga. Jadi hanya untuk mengetahui pemahaman, kemudian melihat korelasi antara napas dengan HRV yang dapat meyakinkan saya investasinya harus mahal. Ya harus saya beli alat itu, belum termasuk jurnal-jurnalnya, belum termasuk software pendukungnya. Ketika HRV sudah dipahami lewat alat dengan software gratisan, tentu software gratisan punya keterbatasan. Maka harus beli software yang berbayar, namanya Kubios. Kubios lisensinya jutaan. Ya jadi memang ya ini proses lah. Makanya ketika kemudian dipublikasikan dengan biaya, maka sebenarnya saya berusaha untuk menghitung secermat mungkin supaya tidak begitu memberatkan bagi masyarakat. Maka kelas-kelas dibuat bertahap. Kenapa? Karena ini proses pembelajaran di dalam seorang yang menuntut ilmu. Mas, bisa nggak mas? Saya mendapatkan takdir gratisan seumur hidup. Ini pernah ada pertanyaan dari peserta yang kayak gini. Saya bilang bisa. Namanya bisa atau enggak, atau probability ada kemungkinan atau enggak, tentu saja bisa. Tapi syaratnya adalah ya Tuhannya menganggap Anda layak enggak untuk mendapatkan seperti itu. Iya kan? Kalaupun dapat yang gratisan dengan porsi katakanlah cuma 5-10%, ya disyukuri saja. Kalau pengen mendapatkan full, berarti kelayakan dari diri kita, baik secara pikiran, secara mental, secara psikis, secara pribadi gitu kan, itu mesti harus kuat. Contoh kelayakan begini, jika misalnya Anda membaca sebuah pengumuman mengenai kelas pelatihan berbayar, apa saja, nggak cuma awal napas, apa saja, lalu sebentar aja Anda udah sedang dumel, waduh ini bayar lagi, waduh mahal lagi, waduh, wah ya memang makom atau tingkatan Anda bukan di situ. Ini kan sama kayak ilustrasinya begini, saya kasih analogi. Anda jalan-jalan ke sebuah showroom, ya kan, ke sebuah showroom mobil Ferrari atau Lamborghini. Harganya berapa? Ya jangan ditanya. 1M, 2M atau mungkin lebih dari itu. Terus Anda komplain, "Oi, sales atau customer service itu, kamu jual mobil mahal banget." Kan mobil kan yang gitu-gitu aja, bannya 4, ya kan, ada lampu, ada setirnya, ada tempat duduknya. Lu ngapain jual mobil begini sampai semahal ini, ya kan? Cari yang murah aja lah. Toh sama aja dipakainya gitu-gitu aja. Ya berarti makom atau tingkatan Anda itu bukan di situ, bukan di showroom itu. Tingkatan Anda itu ada di showroom yang lain. Mungkin showroomnya bukan showroom Ferrari, tapi showroom angkot, ya kan? Atau mungkin showroom ya kayak gitulah pokoknya, yang jelas bukan showroomnya Ferrari. Karena makam atau tingkatannya bukan di situ. Karena Anda masih menganggap berat hal seperti itu. Nah ini penting untuk dipahami. Kenapa? Supaya nanti kita jadi paham bahwa ketika ada takdir di mana seorang itu mendapatkan ilmu, maka itu sesuai dengan kadar perjuangannya, itu sesuai dengan kadar ikhtiarnya, itu sesuai dengan kadar numelnya, dengan kadar penerimaannya, ikhlas ridhonya dia terhadap situasi di mana dia harus mendapatkan ilmu itu. Nah gitu ya. Sampai ketemu di obrolan santai berikutnya bersama Sugeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.